Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Serlina Boru Barimbing dengan NPM 2214 kelas 2 ME, di mana judul presentasi saya adalah tentang revolusi mental. Penjelasan revolusi mental. Revolusi adalah sebuah perubahan dalam waktu yang singkat, sedangkan mental adalah sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespons suatu hal. Yang dimaksud dengan revolusi mental adalah suatu gerakan untuk mengembangkan manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Selanjutnya, dalam gerakan revolusi mental ada 4 bagian, yaitu 1. Peranan kampus dalam revolusi mental. Yang kedua, di Indonesia peranan perguruan tinggi adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Dan yang ketiga, perguruan tinggi menjadi agen penting dalam pembangunan bangsa. Yang keempat, gerakan revolusi mental adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk mahasiswa sebagai role model generasi muda. Selain menikmati indahnya kursi pendidikan, mahasiswa perlu ikut adil dalam pemberdayaan masyarakat, membentuk kepribadian masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, memiliki daya kreatif dan optimis. Dalam revolusi mental ada 3 contoh kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Manusia yang berintegritas, dan yang kedua, mau bekerja keras, dan yang ketiga, punya semangat gotong royong. Oke, kita lanjut. Revolusi mental pertama kali digunakan oleh Presiden Soekarno tahun 1957 ketika revolusi nasional sedang berhenti. Gerakan itu ditujukan untuk membangkitkan manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Revolusi mental dicetuskan oleh Ir Soekarno, dicetuskan saat pidato kenegaraan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya. Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, kini 76 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum dan tak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, kenapa membangun jiwa bangsa yang merdeka itu penting? Membangun jalan, irigasi, pelabuhan, bandara, atau pembangkit energi juga penting. Namun seperti kata Bung Karno, membangun suatu negara tak hanya sekedar membangun fisik yang sifatnya material, namun sesungguhnya membangun jiwa bangsa. Ya, dengan kata lain, modal utama membangun suatu negara adalah membangun jiwa bangsa. Inilah ide dasar dari digaungkannya kembali gerakan revolusi mental oleh Bapak Presiden Joko Widodo
Jiwa bangsa yang terpenting adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan. Jiwa merdeka disebut Presiden Jokowi sebagai pontifisme. Gerakan revolusi mental semakin relevan bagi bangsa Indonesia yang saat ini tengah menghadapi 3 problem pokok bangsa, yaitu merosotnya wibawa negara, merebaknya intoleransi, dan terakhir, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Selanjutnya, ada dampak positif gerakan revolusi mental terhadap kinerja Jokowi, yaitu dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada banyak prestasi yang diraih berkat semangat integritas, kerja keras, dan gotong royong dari aparat negara dan juga masyarakat. Selanjutnya, pemberantasan illegal fishing. Pengelolaan BBM lebih bersih dan transparan, pembangunan pembangkitan listrik terbesar di Asia Tenggara, pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Kalimantan adalah sedikit hasil dari kinerja keras pemerintah Bapak Presiden Jokowi. Kedepan, gerakan revolusi mental akan semakin digalakkan agar 9 agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam nawacita bisa terwujud. Revolusi mental adalah membangun jiwa merdeka menuju bangsa besar. Demikianlah hasil presentasi saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.